Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felia Nur Airin. Saya dari kelas 10 IPS 1. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mengidentifikasi 10 tanaman yang ada di lingkungan sekitar saya. Yang pertama ada tanaman Philodendron burlemarx. Philodendron burlemarx adalah tanaman dalam jenis Philodendron asli Amerika Selatan dan Kolombia. Jenis dari tanaman ini tumbuh secara menggerombol dan bisa merambat. Begitupun manfaat dari tanaman ini adalah dapat membuat udara menjadi sehat, menjaga kelembapan, mengurangi dampak polusi udara, bisa dibuat menjadi kokedama. Dan cara membudidayakan dari tanaman ini adalah yang pertama ada berikan cahaya matahari. Tanaman ini membutuhkan cahaya matahari agar bertumbuh subur. Yang kedua, siram air. Philodendron jenis ini membutuhkan air dalam kadar normal, tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit. Yang ketiga, pemupukan. Jenis pupuk yang dipakai bisa NPK dan pilih jenis yang slow release. Yang keempat, jaga kebersihan. Bersihkan debu yang menempel dengan lap lembut yang dibasahi sedikit air. Yang kelima, ganti media tanam. Penggantian media tanam perlu dilakukan untuk memastikan tanaman tetap mendapat nutrisi yang cukup. Nah, yang kedua ada tanaman Mangifera indica atau tanaman mangga. Jenis dari tanaman ini mangga juga termasuk ke dalam jenis Mangifera yang terdiri dari 35-40 anggota dari famili Anacardiaceae. Manfaat dari tanaman ini adalah dapat menjaga kesehatan mata, mencegah kanker, dan potensial mencegah diabetes. Dan cara membudidayakan dari tanaman ini yang pertama semai biji, yang kedua akulasi. Metode ini anggap sebagai perbanyakan pohon mangga yang terbaik, dan yang ketiga adalah cangkok. Nah, yang ketiga ada tanaman Tradescantia pallida atau Adam Hawa ungu. Jenis tanaman ini yaitu variegata. Manfaatnya dapat menyangkal radikal bebas dan penyakit seperti bronkitis, diare, dan anemia. Cara membudidayakannya yaitu memilih bibit, persiapan lahan tanam, penanaman, dan penyiraman. Yang keempat ada tanaman Dieventhabaceae saguenea atau Sri Rejeki. Jenis dari tanaman ini yaitu Aglaonema. Manfaatnya dapat menyerap racun, meningkatkan kualitas udara, meningkatkan perasaan dan produktivitas, dan cara membudidayakannya itu ada biji, setek, dan cangkok. Yang kelima, ada tumbuhan Capsicum annum L atau tanaman cabai. Jenis dari tanaman ini yaitu tumbuhan berbunga, ada cabainya. Manfaat dari tanaman ini yaitu membunuh sel kanker, memelihara kesehatan mata, mencegah anemia, menurunkan risiko kanker. Dan cara membudidayakannya itu keluarkan biji cabai dari buahnya, jemur biji cabai, memilih cabai yang berkualitas, mulai penyemaian, dan pindahkan ke media tanam. Tanaman yang keenam ada tanaman aloe vera atau lidah buaya. Jenis dari tanaman ini adalah tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus Aloe. Manfaatnya dapat melembabkan kulit, mengatasi masalah kulit, menutrisi rambut, dan mengatasi luka bakar. Cara membudidayakannya yaitu mencari anakan lidah buaya, potong anakan lidah buaya, masukkan ke dalam pot baru, lakukan penyiraman, pencahayaan yang cukup, cek suhu sekitar, dan pemberian pupuk secara rutin. Dan yang ketujuh ada tanaman Epiphyllum phyllanthus atau kaktus panjat. Jenis tanaman ini adalah sukulen tropis dan manfaatnya daunnya bisa digunakan sebagai obat sakit punggung, batuk dan pilek, sebagai pencahar dan obat batuk rejan. Cara membudidayakannya yaitu pilih bagian batang yang sehat dengan panjang sekitar 9 inci. Yang kedua, biarkan luka mengering dan halus sepenuhnya. Masukkan potongan secara vertikal ke dalam campuran pot kaktus yang cepat kering dengan tambahan batu apung atau perlit. Yang keempat, biarkan dalam posisi terang yang hangat dan belang-belang. Yang kedelapan, ada tanaman Euphorbia millidesmol atau mahkota duri. Jenis tanaman ini adalah salah satu spesies dari 2000 spesies lain dari genus Euphorbia. Spesies yang asli diberi nama Emilivarietas splendens atau S. splendens. Manfaatnya menyembuhkan penyakit hepatitis A, menyembuhkan bisulan. Anda bisa membakar batang bunga Euphorbia,
Kemudian tumbuk dan tempelkan ke bagian kulit yang bisulnya mulai membesar. Yang keempat, mengobati luka bakar. Caranya cukup mudah, yaitu dengan merebus daun bunga euphorbia lalu dijadikan bahan pengompres pada bagian kulit yang mengalami luka bakar. Di sini mohon maaf cara membudidayanya tidak saya tulis karena tidak muat. Jadi saya tulis di sini. Yang ke-9 ada tanaman Sansevieria trifasciata. Jenis ini adalah jenis lidah mertua loh, dan manfaatnya itu dapat menjadi pembersih udara alami terbaik. Yang kedua, penghilang polusi udara dalam maupun luar ruangan. Yang ketiga, pemasak oksigen melimpah. Cara membudidayakannya, yang pertama, pilih pot dengan lubang drainase di bagian bawah. Gunakan campuran tanah yang mengering dengan baik. Saat repotting lidah mertua, jangan menguburnya terlalu dalam. Yang keempat, tanaman lidah mertua menyukai lokasi yang memiliki cahaya terang dan teduh. Yang kelima, simpan tanaman di tempat yang hangat dengan suhu di atas 50 derajat atau 10 derajat Celcius. Dan yang terakhir atau yang ke-10 ada tanaman Azalepa wilkesiana. Jenisnya adalah A. wilkesiana. Manfaat dari tanaman ini itu dapat membersihkan noda pada kulit, demam, dan mengeringkan reumatik, radang, dan pembengkakan. Cara membudidayakannya yaitu yang pertama ada perbanyakan cara generatif atau biji maupun vegetatif atau stek batang. Yang kedua, Alkaliva merupakan tanaman yang mudah tumbuh. Hasil stek batang sebaiknya ditanam atau dipotong yang lebarnya 2 kali lipat dari panjang akar yang terbentuk. Baik, jadi itu 10 tanaman yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.